Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video reaksi part 10 ya dari video Tukba dan Vicky ya. Jadi part 10 ini sebenarnya udah ditunggu-tunggu teman-teman di SC. Bahkan kita mau ngadain nobar rencananya jam 8, tapi karena molor Vicky masih ngedit-ngedit, akhirnya diupload jam 9 ya teman-teman, dan gue nonton sendiri akhirnya. Jadi tadinya mau di Discord, tapi ya karena nggak ada persiapan, jadi mungkin nanti kita bakal nonton bareng di Discord ya teman-teman. Kalau kalian mau bergabung di Discordnya SC, kalian nanti gue kasih linknya di deskripsi ya. Jadi langsung aja gue pengen mereaksi video ini ya, part 10. Oke, langsung aja ya. Aku itu pergi ke Jawa. Jadi kemarin aku itu pas pergi, aku ngomong ke dia aku mau pergi ke Jawa. Dan di Jawa itu jaringannya nggak ada, aku bilang gitu kan. Karena kan ya terpaksa alasannya itu karena di pesawat kan nggak ada jaringan. Jadi kalau misalnya dia ngechat atau dia misalnya telepon, ya pastinya nggak masuk gitu kan. Pasti aku nggak masuk gitu kan. Jadi aku bilang dari awal jaringannya kurang bagus kalau di sana. Ya selama di sini ya nggak ada, aman-aman aja sih, karena kan chat, telepon, ya ada kemarin video call, cuma ya di kamar ya udah biasa, kayak ya udah gitu kan, nggak ada turkinya gitu, ya udahlah. Nah, Sorry, gue putus dulu ya. Jadi gue belum ngomong dari tadi. Jadi seperti biasa, video-video Vicky, reaksi gue potong yang seperlunya aja, yang gue pengen share ke kalian atau gue reaksi ke kalian. Kalau kalian mau nonton, langsung ke channelnya Vicky ya, dan ntar gue kasih deskripsi untuk video ini. Jadi itu aja dulu, dan gue mau mereaksi perkataan Vicky ya, kalau Tukba itu bakalan telepon ya, bakalan teks, bakalan pokoknya menghubungi Vicky gitu. Dan ini dalam tanda kurung ya, pertanyaan bagi gua. Kalau teman biasa ngapain tiap hari chat, ngapain tiap hari nanyain gitu kan. Dan ngapain Vicky harus mempersiapkan jawaban supaya Tukba nggak curiga dia di mana, itu dalam tanda kurung ya. Jadi sinyal-sinyal yang lebih tegasnya ada di video ini. Jadi kalian mesti tonton, baik di reaksi gua, tentu juga di video aslinya, fullnya ya. Jadi itu benar-benar di fullnya itu ketahuan banget ada apa-apa deh dengan komunikasi antara Vicky dan Tukba ya. hari ini itu aku buat Tuba itu kesel sama aku. Aku buat dia kesel sama aku karena aku bilangnya hari ini tuh aku di Jawa nih sekarang nih pura-puranya nih, dan aku bilang hari ini tuh aku balik ke Jakarta. Cuman dia ngechat, kamu di mana? Bukannya kamu balik ke Jakarta? Terus dia ngomong, kok kamu nggak ngabarin? Terus dia bilang, kok kamu ngilang? Hello, kamu online loh, kok nggak bales? Terus ada emot kayak marah gitu. Terus aku bilang, sorry, ya aku udah jalan. Terus dia kasih, Jadi ya bagi kalian lah yang lagi masih tahap PDKT, tahap misalnya berteman, tahap udah pacaran, kalian pasti mengerti yang seperti ini ya. Ngapain juga Tukba tiap tiap jam dia WA, ngapain juga dia mastiin keberadaan Vicky, ngapain juga dia marah sama Vicky ketika nggak dijawab dengan cepat gitu. Itu sebenarnya udah terjawab lah di hati-hati kalian. Cuma di sini gue pengen eh, apa ya, nggak mau apa deh, gue takut kena omel lagi, jangan menjodoh-jodohkan gitu. Tapi dari apa yang Vicky Naki kemukakan, ini sebenarnya udah jelas gitu ya. Jadi tinggal kalian aja yang masih ragu, gue tetap ngikutin kalian. Jadi lucu banget. Jadi gue pernah merasakan seperti ini. Setiap jam gue harus lapor ke
istri gua dulu. Jadi gue bisa merasakan kebahagiaan itu, bahwa kalian bakal diperhatikan, kemana kalian pergi, kalian harus lapor. Itu bagian daripada itu. Dan mungkin kalian juga suatu saat akan begitu kalau yang masih jomblo ya. Tanya-tanya doang. Terus aku bilang, what? Terus dikatanya, Vicky, you told me not to do it, but you were online and you didn't reply me. And you didn't text me when you are on the way. I texted you about 10 times, but you replied me just, sorry, yeah, I'm on my way. Thank you for your explanation. Yeah, something like that. Terus aku bilang, explaining what? I didn't explain anything. Ini ngambek-ngambeknya bukan ngambek temen ya teman-teman. Udah menjurus ini ngambeknya. Ngapain seperti itu ya? Ya kata dia, kamu udah kasih tahu aku sebelumnya misalnya gitu kan. Dia mungkin punya perjanjian kalau misalnya mereka saling mengabari, dan ternyata Vicky nggak ngabari dia dan dia ngerasa dicuekin. Itu tanda-tanda marah mungkin. Dan dia bilang ya udah, itu menjelaskan semuanya gitu. Dan kemungkinan memang belum gue nggak mau bikin statement yang mengira-ngira, biar Vicky aja yang menjelaskan, dan kita nunggu nunggu kejelasannya ya. Oke. Sumpah aku kayak jahat banget sih, jahat banget. Aku ngomong gini nih, karena lagi di Jawa kan, terus aku bilang, we are going to South Java first. Mana ada Jawa Selatan. Oh my god, aku mau bohong tapi bohongnya geblek gitu loh. Mudah-mudahan berhasil ya, mudah-mudahan berhasil. Bismillah. Kok deg-degan sih? Hell yeah, let's go. Terus terang, gue yang nonton videonya, gue yang deg-degan teman-teman, karena ini perjalanannya panjang banget ya. Kalian mesti tonton, pokoknya kalau nggak nonton kalian nyesel banget. Ini bukannya hanya Vicky yang deg-degan, jadi gue yang deg-degan. Mungkin sebagian orang juga bakal deg-degan karena takut gagal. Ini kan surprise ya. Kalau surprise gagal kayaknya gimana gitu. Udah jauh-jauh dari Turki, masa surprise kayak gini aja gagal gitu kan. Jadi ada kekhawatiran ya gagal itu. Dan yang itu gue juga ngerasain, jadi gimana ya, kata ya jadi sangat menjiwai gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Otherwise, I'm gonna come here monthly, maybe. I don't know. Wow, they're just so nice, man. I can't. Lihat ya perkataan Vicky, dia bakal ke Turki setiap bulan. Lu gila lu. Sekali penerbangan 50 juta bolak-balik. Itu paling yang murah. Sebulan tiap hari. Mampu lah Vicky, mampu. Cuman aduh Vic, sayang Vic. Mendingan uangnya buat usaha. Ya tapi namanya lagi kasma. Aduh, gue keceplosan lagi kasmaran lagi. Gitu. Pasti perasaan itu nggak bisa dibendung ya teman-teman. Dulu juga gue kalau lagi pengen deket sama cewek, misalnya pengennya sih ketemu mulu tiap hari, teleponan tiap hari. Gue dulu waktu zamannya masih Asia tuh ya, ada telepon sekali itu Rp1, tapi nggak boleh putus. Itu gue manfaatin bener teman-teman, supaya irit gitu kan. Bayangin lu kalau lagi kasmaran gitu sama seorang cewek dan budget lu cekak. Lu manfaatin promo-promo nomor telepon. Zaman dulu belum ada WA, belum ada telepon video call gitu ya. Jadi telepon antar telepon itu mahal. Jadi kita memanfaatkan promo-promo. Dulu Asia ada promo Rp1 seharian, itu kita manfaatkan teman-teman. Jangan sampai putus, bahkan tidur pun kita masih tetap harus nyambung gitu. Sambil gua ngorok pun itu pagi masih nyambung. Lu bisa bayangin ya. Tapi sekarang kemajuan zaman, kapanpun lu bisa komunikasi. Tapi jelas berbeda ya komunikasi sama ketemu langsung. Itulah
ini bener-bener, kalau bener-bener terjadi, ini adalah pacaran yang kosnya sangat mahal. Keceplosan gua, kampret. Why? Ini udah deket banget ini, udah deket banget. Oh, dia bilang rumah Isa, gara-gara rumah Isa aku pengen pulang. Keren juga rumah Isa ini, mesti ngerjain dia juga nih. Wait, what? Wait. Jadi di sini teman-teman, Vicky Naki ternyata nyasar ya teman-teman. Dan ternyata nggak hanya di Indonesia ya, di Turki juga titik map itu nggak tepat ya teman-teman. Kadang-kadang mental dan nggak lancar gitu. Itu juga pasti kita alami juga di Indonesia, apalagi di Indonesia kan internetnya slow gitu ya. Dan itu kalau kita pakai map, kadang-kadang kita udah jalan tapi mapnya titiknya masih di situ gitu. Itu mungkin terjadi juga di Turki ya teman-teman. Jadi mapnya masih di situ tapi sebenarnya dia udah jalan jauh, jadi nggak ketemu-temu, dia muter-muter nih. Jadi video ini mungkin 10 atau 15 menit terbuang karena Vicky nyasar teman-teman. Dan yang hebatnya lagi, Rumansyah itu ternyata yang temannya Tukba itu planningnya dia ngeselin Tukba sampai mungkin Tukbanya bete, dan akhirnya dia sebal sama si Rumansyah, nggak tahu bagaimana cara dia gitu. Dan itu bikin deg-degan juga, bagaimana jangan-jangan Vicky nyasar nih gitu ya. Jadi videonya seru banget, kalian mesti tonton ya. Kita lanjut ya. Where are they? Serem nih, kalau ketahuan nih serem banget nih. Romesa buat aku sedih katanya. Mana ya? Sumpah serem banget ini, serem, ketahuan gimana nih, aduh. Send picture, please. Oh, di sana, oke. Ay, I'm lost. Seriously lost. Ini aku kesasar, ini di mana ini? Dimatiin loh. Ini momen lucu juga ketika Vicky ngubungin Tukba. Ini udah deket sebenarnya teman-teman ya, ngubungin Tukba, mungkin karena Tukba lagi kesel sama temennya Rumansyah, terus dia kesel juga sama Vicky, nggak dijawab waktu kemarin. Jadi dia sebel gitu, marah gitu terhadap Vicky. Jadi teleponnya berkali-kali di decline ya, nggak diangkat. Tapi ntar akhirnya diangkat ya. Kita lanjutin ya videonya ya. Kenapa dia? Oh no, this is not good. Mereka ngeliat aku loh, bener. Mereka ngeliat aku. What's up? Why are you angry? What did she do? Huh? What did she do? Nothing. What do you mean nothing? Where are you right now? Where are you? Let me see. Okay. Hey.
bete banget ya mukanya Tukba ya. Tapi itu bagus buat surprise ini, cuma kemungkinan karena Vicky udah panik juga nggak ketemu, jadi gue rasa surprise-nya agak kurang greget gitu ya, karena gue pengennya sih surprise-nya itu dia munculnya dari belakang gitu kan, sambil dia kesal terus dia nutup matanya. Tukba nggak harus nelpon dulu kalau ini. Jadi dia kelihatan. Nah ini udah berhadapan-hadapan sebenarnya, jadi kemungkinan awalnya kan dia pengen dari belakang ya, tapi udah karena udah Tukbanya juga udah kesel, di WA-nya juga di telepon juga udah susah, jadi kemungkinan Vicky juga udahlah jangan terlalu lama, takut Tukba udah keburu kesel gitu ya. Dan nanti di akhirnya juga kita lihat bagaimana reaksi Tukba ya. Hey, Romesa. Hi. Do you want to see the view? Tuba, want to see the view? Look. Isn't it pretty cool? Enggak. Isn't it cool? Video. Video. Isn't it cool? Jadi perubahan mukanya dari bete ke gembira gitu, ke kaget tiba-tiba, itu priceless banget ya teman-teman. Jadi gue rasa memang pranknya sukses ya, cuma mungkin caranya terbypass gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa sih, istilahnya kita ngertiin, bahkan mungkin kalau kondisi normal juga belum tentu sukses itu, makanya agak deg-degan. Jangankan Vicky yang jangankan gua, Vicky aja udah deg-degan gitu. Gue juga deg-degan juga, takut ketahuan gitu, dan sia-sia dari Indonesia ke Turki untuk surprise kayak gitu gagal. Jadi sepertinya berhasil, walaupun tidak sesuai ekspektasi yang dari belakang itu, tapi udah cukup mewakili surprise-nya kita merasakan apa yang dirasakan Tukba ya. Oh, hell yeah. Oh my god. Dia marah loh guys, lihat. Dia Oh. Mukanya udah bete banget, dan ya mungkin malu juga sama ada temennya gitu ya. Mungkin kalau nggak ada temennya udah dipeluk kali ini. Istilahnya dia baru ke Turki 2 minggu lalu gitu ya, dan tentu kalau ini nggak bocor ya, tentu dia berpikiran nggak mungkin lah tuh Vicky datang lagi ke sini, nggak mungkin gitu ya. Walaupun dia istilahnya udah niat banget, tentu Tukba punya logika yang menyarankan dia kayaknya nggak mungkin lah bahwa dia bakal datang ke sini. Dan itu menurut gue dia terkejut banget. Terus sebenarnya dia pengen curhat mungkin ya, pengen mencurahkan, tapi karena nggak enak sama temennya, akhirnya ya cuma tos aja lah. Gue sih berharap ya gimana, kayak pelukan atau apa. Tapi nggak dilakukan itu ya, nantilah gitu ya. Jadi langsung aja kita tonton lagi ya. Why are you crying? Don't cry. Oh, nangis dia. Lucu banget sih Turga ya, nangis dia. Dan itu menangis bukannya apa-apa ya, mungkin dia nangis bahagia lah tentunya ya. Walaupun memang awalnya dia kesel, pasti dia bahagia banget pada saat itu. Dan gue yakin apa ya, dia senang banget lah, dia senang banget. Dan itu adalah tangis bahagia dia mendapati ada Vicky di situ gitu ya, yang tiap hari dia tanyain via WA, diteleponin di Indonesia, diteleponin mungkin ya. Dan gue bisa merasakan itu ya teman-teman. Kalau gue nggak bisa membohongi diri seperti kalian bahwa ini bukan sebuah jalinan, gue rasa
gue harus terbuka juga sama kalian apa yang gue rasain gitu ya, apa yang gue cerna dari apa perkataan mereka, uh, pernyataan Vicky dan bagaimana reaksi Tukba. Gue rasa ini udah ada jalinan ya teman-teman, walaupun secara profesional gue nggak mau menjodoh-jodohkan mereka, biar mereka sendiri yang mengatakan itu pada kita gitu ya. Di suatu saat pasti Vicky akan menjelaskan itu, dan di part terakhir juga udah mulai mancing-mancing ya. Jadi ya kita saksikan ya di part terakhir. Sebenarnya ini next vlog ya, jadi vlog yang sekarang itu terhenti pada saat tosan gitu ya, tapi yang sekarang kita tonton ini buat next vlog. Tentu di part 11 ini bakal lebih lagi membuat kita berdebar-debar apa yang bakal dikatakan Vicky, apa yang bakal Tukba katakan ketika dia tahu dia bakal dikasih HP teman-teman. Jadi gue nggak sabar lagi besok malam minggu yang jomblo-jomblo jangan doa hujan ya, karena kalau doa hujan internet bakal macet dan kalian nggak bisa nonton part 11, dan gue juga susah untuk bereaksi kalau internet gue madet-madet karena hujan ya teman-teman. Tolong ya, terutama pada Syukrila yang doanya untuk hujam mujarab karena dia udah jomblo sekian lama. Ketika dia doa hujan itu bakal terjadi. Mohon besok jangan ada yang doa hujan, karena kita akan menantikan part 11 yang tentu lebih uwu dari apa yang kita lihat sekarang ya. Her sister is getting married. Everyone is getting married. It's summer. Where are we? Turkey, yeah. Ya kan? Udah mancing-mancing Vicky. Jadi saudara Rumaisya mungkin menikah gitu ya, dan dia mancing-mancing kita kapan gitu kan ya. Kalau itu Ome TV secara virtual dia nggak bisa mengelak gitu kan, itu sebagai rayuan gombal. Tapi ini di real life lu ngatain gitu sama temen lu, rasanya awkward moment ya. Kalau memang itu temen ya, tapi yang gue rasain ini kayaknya udah ada jalinan, tinggal pengesahannya aja teman-teman. Kita tunggu aja ya. Oke, tadi itu video terakhir ya. Cuplikan terakhir, sorry gue lupa. Dan itu aja reaksi gue. Jangan lupa nantikan video part 11-nya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.